Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita curahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya pada siang hari yang berbahagia ini saya dapat memaparkan terkait tentang implementasi Total Quality Management dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu sangat populer di lingkungan organisasi profit seperti usaha, seperti perusahaan ataupun industri, di mana keberhasilan dan eksistensinya sudah dapat menghasilkan dan mengembangkan bagaimana bisnis itu dilakukan secara kompetitif. Dalam dunia pendidikan, Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu juga harus dilakukan. Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas, dalam meningkatkan kompetensi, dalam meningkatkan kompetitif, dan efektivitas serta fleksibilitas dari seluruh organisasi pendidikan itu sendiri. Fungsi dan tujuan Total Quality Management dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem manajemen di mana nantinya dapat meningkatkan kualitas dari produk pendidikan dan outcome, sehingga pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, serta pada akhirnya menghasilkan lulusan yang kompetitif dan meningkatkan kompetensi dari lulusan pendidikan itu sendiri. Berkenaan dengan implementasi Total Quality Management dalam peningkatan kualitas pendidikan, dapat disampaikan beberapa hal yang perlu kita informasikan. Yang pertama, bahwa kita memahami bahwa pembangunan bina pendidikan di Indonesia mengemban misi pemerataan pendidikan dengan memberikan mutu secara signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Manajemen pendidikan ditantang untuk menciptakan sekolah bermutu karena adanya perubahan paradigma baru dalam dunia pendidikan di era global. Peningkatan kompetisi, pilihan, dan tuntutan pelanggan pendidikan mempengaruhi pendidikan saat ini. Di sisi lain, pada saat yang sama, faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan budaya sangat berpengaruh dalam pendidikan nasional, sehingga pendidikan memerlukan standarisasi untuk memenangkan kompetisi dan peningkatan kualitas atau mutu secara terus-menerus. Lulusan bermutu merupakan sumber daya manusia yang diharapkan yang bersumber dari luar sekolah, yaitu sekolah bermutu ataupun juga sekolah yang efektif. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam dunia pendidikan dalam memenuhi tentang Total Quality Management. Pertama, yaitu perbaikan manajemen sekolah, persediaan tenaga kependidikan yang profesional, perubahan budaya sekolah meliputi visi, misi, tujuan, dan nilai dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah optimalkan lingkungan di mana masyarakat serta daya dukung masyarakat terhadap pendidikan. Berdasarkan tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut, dunia pendidikan perlu menerapkan Total Quality Management atau kita lebih mengenal dalam manajemen mutu terpadu. Total Quality Management tidak hanya mengatasi problem pendidikan, tetapi sekaligus sebagai model yang mengutamakan perbaikan yang berkelanjutan. Penerapan Total Quality Management dalam bidang pendidikan mengutamakan pencapaian harapan pelanggan melalui upaya perbaikan secara terus-menerus. Pembagian tanggung jawab dalam rangka mengurangi hal-hal yang memang dapat merugikan di dalam dunia pendidikan. Komitmen terpenting dalam implementasi Total Quality Management adalah kualitas atau mutu. Kualitas harus diraih dengan melakukan perbaikan terhadap kualitas secara terus-menerus dengan memanfaatkan atau merujuk pada sumber-sumber yang mendukungnya. Kemudian dilaksanakan dalam melalui pekerjaan-pekerjaan berdasarkan pada fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, maka ada beberapa pokok implementasi yang harus dilakukan, yaitu pokok-pokok implementasi Total Quality Management dalam mutu terpadu meliputi antara lain 1. Kepemimpinan, pemberdayaan guru, kelompok kerja, alat dan teknik, serta strategi implementasi manajemen mutu pendidikan. Jasa pendidikan atau jasa sekolah yang diberikan kepada pelanggan harus menjadikan pelanggan merasa puas
Atau pada hakikatnya pelanggan pendidikan mempunyai kebutuhan dan harapan terhadap sekolah sebagai pemberi jasa. Pihak sekolah sendiri harus memberikan jasa yang berkualitas, bermutu kepada para pelanggan sehingga pelanggan pun merasa puas. Jasa sekolah atau jasa pendidikan paling tidak tercakup dalam jasa kurikuler, jasa ekstrakurikuler, dan jasa administrasi. Komponen yang ada di sekolah harus diberdayakan untuk mencapai mutu sekolah. Komponen sekolah tersebut adalah peralatan material, sumber daya manusia, lingkungan, dan prosedur ataupun SOP. Pelanggan pendidikan mempunyai kebutuhan dan harapan terhadap pemberi jasa yang harus direspek dengan memberikan jasa yang bermutu sehingga pelanggan merasa puas. Adapun jasa pendidikan dalam konteks TKM yaitu meliputi jasa kurikuler, jasa ekstrakurikuler, dan jasa administrasi. Karena untuk menciptakan mutu sekolah itu sehingga di lingkungan organisasi non-profit khususnya pendidikan, penetapan kualitas produk dan kualitas proses untuk mewujudkannya merupakan bagian yang tidak mudah dalam pengimplementasian Total Quality Management. Kesulitan-kesulitan ini mungkin disebabkan oleh ukuran produktivitasnya yang tidak sekedar bersifat kuantitatif, misalnya hanya dari jumlah lokal, tentang gedung sekolah atau laboratorium yang memang sudah berhasil dibangun, tetapi juga berkenaan dengan aspek kualitas yang menyangkut manfaat maupun kemampuan serta memanfaatkannya. Demikian juga serta jumlah lulusan yang dapat diukur secara kuantitatif, sedang kualitasnya sulit untuk ditetapkan kualifikasinya. Sehubungan dengan hal ini, maka di lingkungan organisasi bidang pendidikan yang bersifat non-profit itu harus mengadakan yang namanya ukuran produktivitas organisasi dalam bidang pendidikan, sehingga dapat dibedakan menjadi produktivitas internal dan produktivitas eksternal. Untuk mencapai kualitas atau mutu pendidikan yang tinggi, perlu dukungan berbagai komponen, utamanya yang meliputi peralatan, material, sumber daya manusia, lingkungan dan prosedur, serta mutu sekolah itu harus senantiasa meningkat. Dengan ini diperlukan bahwa adanya satu strategi pengembangan mutu sekolah yang didukung melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi, pengembangan proses kerja, serta pengembangan suasana kondusif yang menghasilkan pada akhirnya adalah pengembangan mutu. Dalam implementasi Total Quality Management dalam meningkatkan kualitas pendidikan, ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Antara lain, 1. Kepuasan pelanggan pendidikan. 2. Respek terhadap pelanggan pendidikan. 3. Manajemen berdasarkan fakta. 4. Perbaikan berkesinambungan, di mana di dalamnya juga merupakan unsur-unsur yang memang harus kita perhatikan. Adapun unsur-unsur Total Quality Management, yang pertama yaitu fokus pada pelanggan pendidikan, obsesi terhadap kualitas pendidikan, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim atau teamwork, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, serta kesatuan tujuan pendidikan. Ada beberapa metode yang dikemukakan. Ada metode Total Quality Management berdasarkan pendapat dari W. Edward Deming atau yang lebih dikenal dengan Deming Cycle atau siklus Deming. Merupakan suatu model perbaikan berkesinambungan terdiri atas 4 komponen secara berurutan, yaitu plan, do, check, dan act, atau yang lebih kita kenal dengan PDCA. Ada beberapa implementasi Total Quality Management dalam bidang pendidikan, di mana di dalamnya terdapat beberapa faktor. Faktor-faktor implementasi dalam Total Quality Management dalam peningkatan mutu meliputi perubahan lingkungan, persyaratan implementasi, peranan manajemen dalam implementasi, pendekatan dalam implementasi, fase-fase implementasi, pengaruh implementasi, serta hambatan-hambatan di dalam implementasinya. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam meraih mutu pendidikan. Yang pertama itu adalah penentuannya meliputi kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, adanya pemberdayaan guru. Yang ketiga, memiliki kelompok kerja. Yang keempat, adanya alat dan teknik. Yang kelima, adanya strategi implementasi manajemen mutu pendidikan.
Ada strategi-strategi yang nantinya juga harus dikembangkan. Ada strategi implementasi manajemen dalam mutu pendidikan, antara lain mempelajari dan memahami manajemen pendidikan, memahami dan mengadopsi manajemen pendidikan, menilai jaminan mutu pendidikan, membangun sistem mutu pendidikan, mempersiapkan sumber daya manusia pendidikan, mempelajari teknik, memilih dan menetapkan pilot project, menetapkan prosedur tindakan perbaikan, menciptakan komitmen dan strategi mutu, dan memelihara mutu terpadu di dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.